membahas soal OSN Kimia tingkat kabupaten tahun 2019. Soal pertama, berikut ini adalah rumus struktur guanidin yang terdapat dalam urin dan hasil metabolisme protein. Persen massa nitrogen dalam guanidin adalah, untuk mencari persen massa nitrogen, berarti banyaknya nitrogen 1, 2, 3 dikali AR nitrogen 14 dibagi MR guanidin dikali 100%. Jadi, persen massa nitrogen N dikali AR, N dibagi MR kali 100% sama dengan MR-nya kita hitung 59. 3 kali 14 per 59 kali 100%, 3 kali 14 sama dengan 42 dibagi 59 kali 100% sama dengan 71,19%. Jadi jawaban yang benar adalah D. Lanjut ke soal kedua. Sebanyak 1,50 gram sampel suatu biji yang mengandung perak dilarutkan. Semua Ag yang larut diubah menjadi 0,124 Ag2S. Ini artinya semua massa Ag dari 0,124 gram Ag2S ini berasal atau sama dengan massa Ag di dalam 1,5 gram sampel ini. Pertanyaannya, persen massa Ag dalam biji tersebut. Artinya kita harus mencari dulu berapa massa Ag di dalam Ag2S. Caranya sama dengan soal nomor 1. Massa Ag dalam Ag2S sama dengan 2 kali AR Ag dibagi MR kali 0,124. Kemudian kita cari MR Ag2S-nya 248. Nah, di sini 2 kali AR Ag 108 dibagi MR-nya 248 dikali massa Ag2S 0,128 gram. 124 gram. Setelah kita masukkan, kita hitung, ternyata nilainya 0,108 gram. Nah, massa 0,108 gram ini sama dengan massa Ag di dalam 150 gram sampel ini. Sehingga pertanyaan persen massa Ag sama dengan 0,108 dibagi 1,50 dikali 100%. Nah, tinggal dimasukkan kali 100% sama dengan 7,2%. Jadi jawaban yang benar adalah C. Lanjut ke soal ketiga. Muscovite adalah salah satu dari mineral mika dengan rumus kimianya ini. Hasil analisisnya menunjukkan bahwa kandungan Si sebanyak 0,42 gram. Pertanyaannya massa sampel muscovite ini. Nah, cara mencarinya, karena di sini kandungan Si-nya sudah ada, massa Si sama dengan 3 kali AR Si dibagi MR kali massa sampel. Massa Si-nya 0,42 gram, massa sampelnya dicari. Rumusnya tetap sama, tapi pertanyaannya saja yang berbeda. Tapi sebelumnya kita harus tahu berapa MR-nya. Muscovite 398,21. Nah, ini rumusnya. Massa Si-nya ini sama dengan 0,42 gram. X, jumlah Si-nya ada 3 kali AR Si dibagi MR muscovite kali massa sampel. Setelah dimasukkan, maka massa sampel sama dengan kali silang. 0,42 kali 398,21 dibagi 3 kali 28,09. Hasilnya sama dengan 1,985 gram. Jadi jawaban yang benar adalah C. Oke, lanjut ke soal nomor 4. Sebanyak 1,5 ml sampel larutan asam sulfat dititrasi. Jadi ini pakai rumus titrasi. Dengan 23,7 ml larutan NaOH 1,47 molar. Pertanyaannya, konsentrasi asam sulfat ini berapa? Nah, sekarang kita tulis diketahuinya. Volume asam sulfat 1,5 ml, molar asam sulfat ditanya. Nilai A itu sama dengan jumlah H plus, ada 2.
Kemudian di sini VNaOH 23,7, MnAOH 1,47, B-nya sebanyak 1 karena OH-nya 1. Kita ingat rumus titrasi. VA-MA kali A sama dengan VB-MB kali B. Kita masukkan. VA-nya 1,5, MA ditanya, A-nya 2, 23,7 kali 1,47 kali B-nya 1. 1,5 dikali 2 sama dengan 3 MA, sama dengan ini dikalikan sama dengan 34,839. Maka MA sama dengan 34,839 dibagi 3. Hasilnya 11,616 molar. Jadi jawabannya adalah D. Oke, next. Lanjut ke soal nomor 9. Nomor 5, di laboratorium gas klor dapat dibuat dari reaksi antara HCl dengan MnO2 dengan persamaan reaksi seperti ini. Bila reaksi berlangsung sempurna, massa larutan HCl pekat 36% berat yang diperlukan untuk menghasilkan gas Cl2 sebanyak 2,5 gram adalah, yang diketahui di soal di sini adalah massa Cl2. Ingat, kita harus mencari berapa molnya di sini. Dari mol Cl2, kita akan mencari mol yang ditanyakan, mol HCl. Mol Cl2-nya dapat, kemudian ini 4, HCl-nya dicari, 4/1 kali mol HCl, kali mol Cl2. Kemudian mencari massa. Nah, persamaan reaksinya di sini sudah setara, Mn-nya 1, Mn-nya 1, Cl-nya ini 2 tambah 2, 4, ini 4, H-nya ada 2, O-nya 2. Oke, sekarang yang diketahui di soal adalah Cl2, kita cari molnya. Massa Cl2 tadi sama dengan 2,5 dibagi MrCl2, ArCl 35,5 kalau dikali 2 sama dengan 27. Kalau dibagi dengan 2,5 hasilnya 0,0352 mol. Kemudian selanjutnya mencari mol HCl. Koefisiennya 4 dibagi 1 kali 0,0352. 4/1 kali 0,0352 sama dengan 0,1408 mol. Dari sini kita cari massa, berarti mol dikali 36,5 karena MrHCl 36,5 sama dengan 5,1392 gram. Nah, ini massa HCl, tetapi HCl pekatnya hanya 36% berat, sehingga massa HCl pekatnya sama dengan yang ini 5,1392 dibagi 0,36. 0,36 diperoleh dari 36% dibagi 100. Setelah dibagi, maka diperolehlah 14,27 gram. Jadi jawabannya adalah C. Oke, next. Soal ke-6. Dari persamaan reaksi berikut ini, volume gas hidrogen diukur pada 1 atmosfer dan 273 Kelvin dibutuhkan untuk bereaksi sempurna dengan 2 gram SnO2 adalah, oke, yang diketahui di sini adalah 2 gram SnO2. Maka dicari mol lagi, dibagi MrSnO2. Pertanyaannya adalah volume H2. Nah, ini persamaan reaksi sudah setara. Massa SnO2 sama dengan 2 dibagi MR-nya 150,7 sama dengan 0,0133. Sekarang berapa mol H2? Berarti kali 2. 2 kali 0,013 sama dengan 0,0266 mol. Pertanyaannya berapa volume gas hidrogen? Pada keadaan standar ini ya, maka V sama dengan mol kali 22,4 liter sama dengan 0,59584 liter. Oke, tapi di sini jawabannya mililiter, berarti dikali 1000, sehingga dapatnya adalah 595,84 mililiter. Jadi jawaban yang benar adalah E. Kita lanjut ke soal nomor 7.
Suatu sampel gas sebanyak 0,238 gram dalam 100 ml wadah pada temperatur sekian memberikan tekanan sebesar 600 mm gas. Gas tersebut adalah Nah, sekarang ada massa di sini 0,238, volumenya 100 ml, harus dijadikan liter, berarti dibagi 1000 ml. Kemudian suhu 14 derajat harus ditambah 273, harus dalam satuan Kelvin. 600 dibagi 760 mm air raksa. Karena ini keadaannya tidak standar, berarti pakai persamaan gas ideal. Sekarang yang diketahui massa sampelnya ini 100 menjadi mili, berarti 0,1 dibagi 1000. 14 ditambah 273 sama dengan 287. 600 dibagi 760 sama dengan 0,78 atmosfer. Ini persamaan gas ideal. Untuk menentukan gas apakah dia, berarti kita mencari massa molarnya. N itu adalah mol. Mol itu massa per massa molar, RT. Berarti PV sama dengan massa per massa molar kali RT. Massa molarnya sama dengan massa dibagi R dikali RT dibagi PV. Nah, tinggal kita masukkan. Massanya 0,238, R itu 0,082 kali 287 Kelvin dibagi P-nya 0,789 nih kali 0,1 liter. Ini yang atas sama dengan 5,6 dibagi 0,0789 sama dengan 70,97 gram per mol. Nah, gram 70,97 ini mendekati angka 71. Yang mungkin di sini adalah klor. Kenapa? Karena ArCl adalah 3,5, sementara gas klor itu rumusnya Cl2, berarti 2 kali 3 5,5 sama dengan 71. Ini mendekati angka 71. Oke, jadi jawabannya adalah C. Next. Soal nomor 8. Entalpi pembentukan standar timbal 2 karbonat adalah min 699 kJ per mol. Pernyataan yang paling tepat adalah pembentukan standar itu artinya pembentukan 1 mol timbal 2 karbonat. Berarti ini koefisiennya harus 1 dengan delta H-nya min 699 kJ per mol. Nah, sekarang entalpi pembentukan standar adalah entalpi pembentukan 1 mol senyawa dari unsur-unsurnya. Nah, sekarang senyawa PbCO3 harus 1 mol. Jadi koefisiennya 1 terbentuk dari unsur pembentuknya atau penyusunnya yaitu Pb, C, dan O2. Jadi Pb tambah C tambah 3/2 O2 supaya C-nya 3 akan menghasilkan PbCO3. Jadi kalau kita lihat soal yang di sini adalah yang mendekati adalah B. Pb tambah C tambah 3/2 O2 supaya O-nya 3. Karena di sini koefisien Pb harus 1 mol. Maka jawaban yang mungkin adalah B. Ini melepas kalor min atau delta HF0-nya min 699 kJ per mol. Soal ke-9. Perhatikan persamaan termokimia berikut. Nah, ini 2H2 tambah 2Cl2 gas menghasilkan 4HCl di mana delta H-nya sama dengan min 92,4 kJ. Di sini kilojoule berarti di sini tidak 1. Kalau di sini 4, supaya kilojoule per mol maka dibagi 4. Kalau ini 1 mol, ini 4 berarti min 92,4 juga harus dibagi 4. Nanti kilojoule per mol. Di antara pernyataan berikut yang tidak benar mengenai persamaan termokimia di atas adalah A. Bila persamaan tersebut dibalik, artinya kanan di kiri, kiri dari kanan, maka nilai delta H0-nya menjadi plus 92,4 kJ. Ya, benar.
Kalau min dibalik jadi positif. Kalau positif dibalik jadi min. Karena ini min jadi positif. Maka jawaban A benar. Tetapi pertanyaannya yang tidak benar. Yang B. 4 ikatan HCl lebih kuat dibandingkan 4 ikatan dalam H2 dan Cl2. Kalau kita lihat, HCl pembentukannya min 92,4. Kalau dia HCl diputus, maka dia akan membutuhkan kalor plus 92,4. Artinya, ikatan antara H dengan Cl dalam HCl lebih kuat. Jadi jawaban ini adalah benar. Nomor C, pilihan C. Nilai delta H0 adalah juga min 92,4 kJ bila HCl yang dihasilkan berwujud cair. Di soal ini dia berwujud gas. Kalau dia berwujud cair beda dengan soal, maka delta H-nya tidak akan sama dengan min 92,4 kJ. Beda wujud, maka delta H-nya juga berbeda. Jadi jawaban C ini tidak benar. Kita cek nomor D. Sebanyak 23,1 kJ kalor akan dilepaskan bila dihasilkan 1 mol HCl. 1 mol HCl berarti ini dibagi 4. Kalau ini dibagi 4, maka ini juga dibagi 4. Min 92,4 dibagi 4 sama dengan min 23,1 kJ. Sehingga jawaban ini benar. Nilai poin E. Nilai delta H0 pembentukan gas HCl adalah 23,1 kJ per mol. Pembentukan standar adalah pembentukan gas HCl untuk 1 mol. Berarti kalau di sini 1, maka dibagi 4 sama dengan 23,1 kJ per mol. Jadi jawaban yang E benar. Pertanyaannya yang tidak benar, maka jawabannya adalah C. Oke, semoga bisa dimengerti. Kita lanjut ke soal nomor 10 ya. Senyawa dikloro-difluorometana atau CCl2F2 CFC freon banyak dipakai aerosol sebagai aerosol propelan atau pendingin pada pengatur temperatur ruangan AC dan bersifat inert. Inert itu sukar bereaksi. Oke. Di antara pernyataan berikut yang benar mengenai senyawa inert. Apa itu inert? Inert itu senyawa yang sukar bereaksi. Ya. Artinya, energi ikatan antara atom dalam molekul tersebut sangat besar sehingga sulit diputuskan. Untuk mudah bereaksi, dia membutuhkan energi yang besar. Sehingga jawaban yang benar adalah energi ikatannya di sini besar. Jadi jawaban nomor 10 adalah A. Semoga kesuksesan selalu buat kalian. Bila ini bermanfaat, kalian bisa like, komen, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.